Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia dari kelas 10 MIPA 1 absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang puisi. Untuk yang pertama, saya di sini akan membacakan tentang pengertian puisi. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Karya sastra yang singkat, padat, dan menggunakan bahasa yang indah. Singkat karena diungkapkan tidak panjang lebar seperti prosa. Padat maksudnya puisi digarap dengan pilihan kata yang mengandung kekuatan rasa dan makna, yakni dengan memilih kata yang mempunyai majas, lambang, rima, sajak, dan ungkapan yang menarik. Jadi, puisi berbeda dengan bahasa keseharian. Untuk yang kedua, di sini saya akan membacakan tentang unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi memiliki 4, yaitu 1. Tema. Tema yaitu pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema ini tersirat dalam keseluruhan isi puisi. 2. Rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung di dalam puisi. 3. Nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacaannya. Nada berkaitan erat dengan tema dan rasa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap merayu, mengadu, mengkritik, dan sebagainya. 4. Amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi itu. Dan untuk yang ketiga, di sini saya akan membacakan tentang jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi memiliki 3, yaitu 1. Jenis puisi berdasarkan bentuknya. 2. Jenis puisi berdasarkan zamannya. Dan yang ketiga yaitu jenis puisi berdasarkan isinya. Untuk yang pertama, saya di sini akan membacakan tentang yang pertama dulu, yaitu jenis puisi berdasarkan bentuknya. Apa sih yang dimaksud dengan jenis-jenis puisi berdasarkan bentuknya? Puisi yang terkait aturan-aturan bait dan baris, antara lain pantun, syair, dan soneta. Dikenal juga puisi yang berbentuk distikon, terjina, kuatren, quint, sektet, septima, dan oktav. Puisi bebas yaitu puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan bait, baris, maupun rima. Contoh, puisi karangan Chairil Anwar Taufik Ismail W.S. Rendra. Yang kedua, jenis puisi berdasarkan zamannya. Di dalam jenis puisi berdasarkan zamannya mempunyai dua yaitu puisi lama dan puisi baru. Untuk yang puisi lama adalah puisi yang merupakan peninggalan sastra Melayu lama. Puisi lama tak terdiri atas puisi asli dan puisi pengaruh asing. Contoh puisi asli masyarakat Melayu adalah pantun, dan contoh puisi asing pengaruh bahasa Arab dan syair. Yang termasuk puisi lama adalah A. Pantun, salah satu jenis karya sastra lama yang berbentuk puisi, sebagaimana bentuk puisi lainnya. Pantun mementingkan keindahan bahasa, pemadatan makna kata, serta bentuk penulisannya yang berbait-bait. Ciri-ciri pantun: 1. Satu bait terdiri atas 4 baris. 2. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan untuk yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. 4. Rima akhir berpola A, B, B, A, B, B. Syair termasuk dalam jenis puisi lama, hampir sama dengan pantun. Syair terikat akan aturan baku. Ciri-ciri adalah 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris. 2. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. 3. Syair tidak memiliki sampiran, semua barisnya merupakan isi. 4. Rima akhiran berpola A, A. C. Matra, yaitu puisi yang mengandung kekuatan gaib. D. Talibun, yaitu pantun yang terdiri atas 6, 8, atau 10 baris. E. Karmina atau pantun kiat, yaitu pantun yang hanya terdiri atas 2 baris. Selanjutnya, puisi baru. Apa sih puisi baru itu? Puisi baru adalah puisi yang lahir pada tahun 20-an. Menurut bentuknya, puisi baru terdiri atas A. Distikon, sajak 2 seuntai. B. Terjina, sajak 3 seuntai. C. Kuitren, sajak 4 seuntai. D. Quint, sajak 5 seuntai. E. Saktet, sajak 6 seuntai. F. Septima, sajak 7 seuntai. 6. Stanza, sajak 8 seuntai. H. Soneta, sajak 14 seuntai. Soneta adalah bentuk puisi yang berasal dari Italia, maksudnya soneta ke Indonesia. Dimulai sekitar zaman angkatan pujangga baru.
Pelopor soneta adalah Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Ciri-ciri soneta adalah 1. Terdiri dari 4 baris. Untuk yang 1 terdiri dari 14 baris. 2. Terbagi atas 2 kuadran atau oktav dan 2 terjina atau saktet. 3. Oktav sebagai sampiran dan saktet merupakan kesimpulannya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang jenis puisi berdasarkan isinya. Jenis puisi berdasarkan isinya mempunyai 6. Untuk yang pertama, romansa. Romansa yaitu puisi yang berisi curahan cinta. 2. Elegi. Elegi yaitu puisi yang berisikan cerita sedih atau duka cita. 3. Ode. Ode yaitu puisi yang berisikan sanjungan kepada tokoh atau pahlawan. 4. Himne. Himne yaitu puisi yang berisikan doa dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Epigram. Epigram yaitu puisi berisikan slogan semboyan untuk membangkitkan perjuangan dan semangat hidup. 6. Satire. Satire yaitu puisi yang berisikan kisah atau cerita. Untuk yang selanjutnya membacakan puisi. Di sini saya juga akan membacakan tentang puisi dari karya S. Nadratul Ain. Sebelum kita membaca puisi, saya akan menjelaskan dulu. Membaca puisi berbeda dengan membaca teks bacaan. Membaca puisi harus tahu lafal, jeda, serta introspeksinya. Lafal, cara pengucapan bunyi. Jeda, hentian sebentar dalam ujaran. Intonasi, ketepatan penyajian tinggi rendah nada maaf. Ekspresi, mimik wajah yang menunjukkan perasaan hati, senang, sedih, bahagia, dan marah. Untuk yang terakhir saya akan di sini saya akan membacakan puisi. Contoh puisi yang berjudul Ilmu, karya S. Nadratul Ain. Ilmu, semua orang memerlukanmu. Aku belajar dengan tekun untuk mendapatkanmu. Buku adalah sumbermu, bagai makanan yang kusantap setiap waktu. Tanpamu ilmu, aku tak berguna di dunia ini. Sekian contoh puisi dari saya dan presentasi puisi tentang materi puisi yang saya bacakan. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.